Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihya Ulumuddin, NIM 126207203114 dengan absen 26. Saya dari kelas MPI 3C. Baik, di sini saya akan berusaha menjawab soal-soal UAS, ujian akhir semester manajemen peserta didik, yang diampu oleh Ibu Indah Khomsyah, MPD. Soal yang pertama, buatlah penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi mahasiswa jurusan manajemen pendidikan Islam. Menurut saya, manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik melalui masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik ini bukan hanya berbentuk pendataan peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan pengembangan peserta didik di sekolah tersebut. Kemudian tujuan dari manajemen peserta didik ini yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan, keterampilan, dan psikomentor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dan dapat belajar dengan baik, kemudian dapat mencapai cita-cita yang ia inginkan. Nah, dengan terpenuhinya hal-hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai apa yang ia inginkan, kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dan dapat belajar dengan baik, sehingga apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan dapat tercapai di kemudian hari. Kemudian terkait lingkungan manajemen pendidikan peserta didik ini, yaitu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti halnya pengenalan, pendaftaran, dan layanan individuan seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah tersebut. Kemudian pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik ini bagi mahasiswa manajemen pendidikan Islam, yaitu menurut saya sangatlah penting. Karena apa? Karena MPD ini dapat membuat kita mampu mendalami kemampuan di bidang manajemen itu sendiri, khususnya yaitu di segi pendidikan, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan lembaga pendidikan. Hal ini penting karena apa? Agar proses berjalannya pendidikan itu sendiri akan bisa berlangsung dengan signifikan dan tepat sasaran. Hal inilah yang akan benar-benar bisa membuat pola pikir semakin berkembang, maju, dan kamu bisa sigap dan cepat dalam mengatasi semua problematika yang ada di dalam pendidikan. Soal yang kedua, bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik? Menurut pandangan saya mengenai konsep dasar manajemen peserta didik ini atau MPD, yaitu suatu kegiatan yang mengatur segala bentuk aktivitas peserta didik agar dapat menunjang proses pembelajaran di sekolah agar proses tersebut berjalan dengan lancar, tertib, serta dapat memberikan kontribusi secara nyata terhadap perencanaan
dan pencapaian tujuan tersebut. Sedangkan pandangan saya mengenai fungsi manajemen pendidikan ini, manajemen peserta didik ini dapat melayani atau suatu pelayanan yang memusatkan pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa atau peserta didik di lembaga yang berada di luar kelas, seperti pendaftaran, pengelolaan, dan layanan individual yang mencakup pengembangan seluruh kemampuan, kebutuhan, dan minat bakat peserta didik di sekolah tersebut. Sedangkan prinsip-prinsip MPD menurut saya yaitu arti dari prinsip itu adalah sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Nah, jika sesuatu tersebut sudah tidak dipedomani, maka itu sudah tidak dianggap suatu prinsip lagi, karena manajemen peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan manajemen di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Segala bentuk kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka pendidikan para peserta didik tersebut. Kemudian soal nomor 3, bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik? Nah, pandangan saya terkait hal tersebut, perencanaan peserta didik ini adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang memikirkan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Hal-hal apa saja yang harus berkenaan dengan peserta didik di sekolah, dari sejak awal ia masuk sampai ia keluar dari sekolah tersebut, sampai ia dinyatakan lulus. Nah, mungkin itu menurut pandangan saya terkait perencanaan peserta didik di lembaga pendidikan atau di sekolah. Soal nomor 4, bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi? Menurut pandangan saya terkait sistem-sistem tersebut sangatlah efektif. Yang pertama tadi sistem promosi. Sistem promosi ini sangat efektif, khususnya pada saat pandemi ini sangatlah dibutuhkan oleh semua sekolah. Karena mengingat promosi sekolah merupakan cara mendapatkan siswa baru bagi suatu sekolah. Dengan promosi yang tepat dan efektif tersebut, sekolah bisa mendapatkan siswa yang sesuai dengan harapan dan daya tapping sekolah. Kemudian sistem seleksi. Terkait dengan sistem seleksi PPDB berdasarkan pasal 12, untuk jenjang taman kanak-kanak dan SD mempertimbangkan usia anak. Tambahan syarat ada untuk tingkat SD berupa penentuan berdasarkan jarak rumah, mendaftar lebih awal, dan tidak boleh melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian ditambah syarat untuk prioritas seleksi siswa SMP, yaitu nilai hasil ujian nasional SD serta prestasi akademik dan non-akademik yang diakui sekolah. Sedangkan untuk siswa SMA ini ditambah syarat berupa nilai sertifikasi hasil ujian nasional. Kemudian yang terakhir ada sistem zonasi. Pengelolaan pendidikan berbasis sistem zonasi ini memiliki dua tujuan, yaitu meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam mengakses pendidikan dan meningkatkan pemerataan kualitas layanan peserta didik. Kemudian soal nomor 5, bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional? Menurut saya, yang pertama yaitu berdasarkan kemampuan. Kemampuan siswa dalam setiap pelajaran tidak sama. Bisa saja siswa yang kuat di bahasa ternyata lemah di matematika. Kemudian pengelompokan kemampuan siswa dapat
berubah sewaktu-waktu dan berubah untuk setiap mata pelajaran. Bahkan untuk suatu konsep tertentu. Akan mudah bagi seorang guru apabila siswa memiliki kemampuan yang sama berada duduk di meja yang sama. Kemudian guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi apa dan pada saat yang bersamaan. Guru dapat berkeliling untuk melihat sejauh mana perkembangan dan kemampuan siswa tersebut. Kemudian berdasarkan kegiatan, yaitu pada proses belajar dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Kemudian pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah kapan saja dan anggota kelompok bisa tidak sama, di mana tujuan akhirnya adalah ke pekerjaan yang ditugaskan. Tugas kelompok akan sangat baik bagi siswa karena apa? Karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa tersebut. Kemudian dalam tugas kelompok, siswa akan belajar menjadi seorang pemimpin, anggota kelompok yang baik, dan bagaimana harus mendengarkan pendapat temannya dan memberikan usulan yang baik. Kemudian berdasarkan sosial emosional. Tidak semua siswa memiliki kemampuan emosi yang sama, sifatnya pun berbeda-beda pula. Untuk membentuk emosional siswa, guru dapat mengelompokkan berdasarkan dengan melihat karakter yang ada. Misalnya untuk siswa yang pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang agak berani. Agar apa? Agar siswa yang pemalu ini termotivasi dalam mengekspresikan dirinya. Kemudian kegiatan yang memberikan pendapat berupa kegiatan apa saja. Pengelompokan ini harus direncanakan pula dalam penulisan lesson plan dan akan sangat bermanfaat pada saat memberikan laporan kepada orang tua murid. Yang kemudian banyak orang melupakan perkembangan sosial emosional siswa, padahal hal ini akan sangat berpengaruh terhadap learning style siswa tersebut di bangku sekolah. Kemudian soal nomor 6, bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, dan faktor kehadiran, jenis ketidakhadiran. Masalah kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan, yakni dengan memperhatikan perbaikan lingkungan rumah. Maksudnya orang tua siswa sebaiknya memperhatikan anaknya mulai dari kegiatan di dalam rumah ataupun proses dalam pembelajaran di sekolah. Mereka harus banyak support serta memahami bagaimana kondisi peserta didik. Perbaikan di sekolah, tata tertib menjadi pendekatan untuk meningkatkan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Di sini pelibatan guru sangat diperlukan karena agar siswa bisa terpandu dengan baik dalam melaksanakan tata tertib di sekolah. Dalam catatan kehadiran, guru harus ekstra hati-hati. Sebaiknya dalam menjaga catatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik dilakukan presensi waktu pelajaran berlangsung dan pelajaran pulang agar tahu peserta didik mana yang disiplin dalam belajar. Kemudian faktor-faktor penyebab ketidakhadiran peserta didik meliputi ketidakhadiran yang bersumber dari lingkungan keluarga. Kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu, sibuk bekerja. Kemudian ada kegiatan keagamaan di rumah, ada persoalan di lingkungan keluarga, ada kegiatan darurat di rumah, ada kematian atau di lingkungan keluarga umumnya membawa duka bagi anak. Kemudian ketidakhadiran yang bersumber dari peserta didik itu sendiri. Kemudian ketidakhadiran yang bersumber dari sekolah. Kemudian soal nomor 7 yaitu buatlah penjelasan singkat terkait disiplin kelas dan teknik pembinaannya. Disiplin kelas ini adalah kegiatan tata tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya
tergabung guru dan siswa, taat pada tata tertib yang telah ditetapkan. Kelas adalah suasana tertib dan teratur, akan tetapi penuh dengan dinamika dalam melaksanakan program pembelajaran. Pembinaan disiplin ini hendaknya merupakan bagian-bagian integrasi dari keseluruhan program sekolah. Para pembina yang ada di sekolah, guru, wali kelas, dan kepala sekolah tidak cukup hanya mencurahkan atau memberikan perhatiannya terhadap tugas-tugas rutin yang berkaitan dengan pengajarannya, tetapi mereka juga turut bertanggung jawab dalam pembinaan peserta didik. Nah, dalam pembinaan disiplin peserta didik, kita mengenal beberapa teknik, yaitu menggunakan satu teknik pengendalian dari luar, yaitu berupa bimbingan dan penyuluhan. Teknik ini juga sering diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan secara ketat, biasanya disertai dengan hukuman bagi peserta didik yang melanggar tata tertib. Kemudian teknik pengendalian dari dalam. Teknik ini berkaitan dengan pendekatan positif terhadap disiplin, yaitu peserta didik menunjukkan perilaku yang tertib dan disiplin, patuh pada peraturan dan tata tertib yang ditetapkan di sekolah atas kesadaran diri mereka sendiri. Kemudian teknik pengendalian kooperatifan. Dalam teknik ini, guru bersama peserta didik menegakkan disiplin. Kedua belah pihak tersebut harus menunjukkan adanya kesadaran akan tujuan bersama dalam proses pembelajaran. Tujuan yang dicapai oleh kedua belah pihak tersebut merupakan pengendalian bagi keberhasilan proses belajar mengajar, karena proses belajar mengajar tercegah dari suasana yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak tersebut. Melalui suasana yang kooperatif, maka kedua belah pihak berusaha untuk mencapai tujuan dengan masing-masing menunjukkan sikap disiplin. Karena di dalam pembinaan kelas yang baik selalu dipergunakan kerjasama antara seorang guru dan peserta didik di dalam mengendalikan situasi kelas ke arah terwujudnya tujuan proses belajar mengajar yang tertib. Kemudian soal nomor 8, bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan peserta didik bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan. Menurut saya, mengenai pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam setting sekolah, pengelompokan ini didasarkan atas kemampuan suatu pengelompokan di mana peserta didik yang pandai dikumpulkan dengan yang pandai, yang kurang pandai dikumpulkan dengan yang kurang pandai. Sementara pengelompokan dalam setting kelas adalah suatu kelompok di mana peserta didik pada masing-masing kelas dibagi lagi menjadi beberapa kelompok kecil. Pengelompokan ke dalam kelompok-kelompok kecil demikian juga diberikan kesempatan kepada masing-masing individu untuk masuk ke dalam lebih dari satu kelompok yang ditentukan berdasarkan karakteristik individu tersebut. Terdapat beberapa macam kelompok kecil atau pengelompokan kecil di dalam kelas, yaitu pengelompokan berdasarkan minat, pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus, pengelompokan beregu, pengelompokan tutorial, pengelompokan penelitian, pengelompokan kelas utuh, dan pengelompokan kombinasi. Kemudian soal nomor 9, bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas? Nah, menurut saya masalah MPD pada sistem zonasi ini yang paling menonjol ialah tidak seimbangnya jumlah antara sekolah negeri dan calon peserta didik. Hal ini menimbulkan banyak murid yang terlempar dari sekolah tujuannya. Bahkan ketika jarak rumahnya tidak tergolong jauh,
calon peserta didik yang terlempar akhirnya akan mendaftar ke sekolah swasta yang bisa jadi jaraknya pun jauh dari rumah. Ini justru berlawanan dengan tujuan awal direncanakannya sistem zonasi dengan prinsip kedekatan tadi. Dalam beberapa kasus ekstrem malah ada perpindahan rumah secara tiba-tiba dari calon peserta didik ke lokasi dekat sekolah yang dituju. Sebagian lagi ada yang menitipkan nama calon peserta didik ke kakak saudaranya. Hal ini mencerminkan bahwa sistem zonasi masih bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian masalah MPD dalam pengelompokan peserta didik. Terdapat hambatan yang sering muncul ketika pengelompokan peserta didik terbentuk, manakala ada dari pihak orang tua yang menginginkan adanya perpindahan kelas dikarenakan sebagian alasan, misalnya karena domisili yang berdekatan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak sekolah ini biasanya mengantisipasi hambatan tersebut dengan melakukan barter, di mana adanya pertukaran antara siswa satu dengan siswa lainnya. Namun ketika hal tersebut dilakukan akan ada muncul suatu permasalahan baru, yaitu masalah administratif maupun tingkat ketimpangan kelas. Kemudian masalah MPD dalam mencapai atau macam-macam kenaikan kelas. Itu ada 3, yaitu naik kelas bersyarat, dan tidak naik kelas. Masalah yang pertama yaitu masalah ketika naik kelas. Ketika naik kelas, kemungkinan masalah yang harus diperhatikan adalah mata pelajarannya. Maksudnya, mata pelajaran ketika naik kelas sering berkembangnya zaman. Seiring berkembangnya zaman, kita juga harus memantau apakah sesuai dengan kurikulum yang dulu atau yang sudah diperbaiki. Atau bahkan kita harus membuat kurikulum lagi agar bisa menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang ini, yang sesuai dengan pada zaman saat ini. Kemudian ketika kita naik kelas, pasti banyak anggaran yang harus dikeluarkan untuk SPP, beli seragam, buku, yang lain untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Yang perlu diperhatikan adalah tentang terwujudnya program beasiswa agar si murid ini tetap dapat melanjutkan sekolahnya sesuai dengan harapan yang ia inginkan. Kemudian ditinjau dari masalah naik kelas bersyarat. Untuk naik kelas bersyarat ini masih mencakup membingungkan. Karena apa? Dimana kata lain dari naik kelas bersyarat adalah percobaan naik kelas. Menurut pandangan saya kurang efektif, di mana hal tersebut seperti sebuah pemaksaan kemampuan ataupun bisa saja kurang selektif. Jika sekolah harus menaikkan bagi yang memang sudah bisa naik, dan sekolah jangan menaikkan yang belum tidak bisa naik, karena bisa beresiko hilangnya mutu pendidikan bagi siswa tersebut karena belum siap menerima suatu tes, menerima kelas yang baru. Kemudian masalah tidak naik kelas. Nah, untuk tidak naik kelas, kita harus memberikan perbedaan ini berada di lembaga pendidikan. Bagaimana apabila ini masalah berada pada tingkat SD, kemungkinan kurang tepat dikarenakan ketika anak SD masih kanak-kanak dan mereka lebih menjadi anak daripada murid. Jadi bukan berarti mereka tidak bisa, tetapi mungkin telat untuk memahaminya walaupun sebenarnya bisa. Oleh karena itu, makanya di Kemendikbud mengeluarkan kebijakan bahwa pada tingkat SD maka terdapat kebijakan tidak boleh tinggal kelas. Karena apa? Dengan catatan naik kelas tetapi
mengulangi pelajaran yang dia belum pahami. Dengan dinaikannya dia ke kelas selanjutnya akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk lebih maju, karena dulu yang dianggap harusnya tinggal kelas namun tetap dinaikkan kelas. Kemudian soal nomor 10, carilah dan bacalah suatu abstrak skripsi manajemen pendidikan secara online terkait manajemen peserta didik. Berdasarkan hasil bacaan Anda, jelaskan beberapa hal berikut ini. A. Judul skripsi. B. Fokus penelitian atau pertanyaan penelitian. C. Hasil temuan penelitian. Nah, saya membaca di skripsi yang berjudul Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Motivasi Belajar di Madrasah Tsanawiyah Asa Islamiyah. Kemudian fokus penelitiannya yaitu pada perkembangan pendidikan formal yang masih diiringi dengan rendahnya motivasi belajar peserta didik. Perlu adanya pengelolaan manajemen peserta didik agar motivasi untuk belajar ini meningkat. Kemudian hasil temuan penelitian, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Asas Islamiyah membuat rencana untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Rencana yang dilakukan kepala sekolah dengan melakukan program litesi sebelum kegiatan belajar mengajar sebagai upaya penunjang dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab untuk menjawab soal-soal ujian UAS semester 3 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.